Jangan lagi menggunakan nama keluarga Fu untuk mencari keuntungan. Saya Fu Yancheng tidak akan pernah menerima wanita dari keluarga Sheng. Jika kamu tidak bercerai, saya akan menghentikan bisnis keluarga Sheng sepenuhnya. Saya sudah punya suami. Kamu bilang apa? Saya bilang saya sudah menikah dan punya suami. Siapa suamimu? Katakan siapa? Saya ingin tahu. Halo. Han King. Bagaimana perjalanan dinasmu? Istirahatlah lebih awal. Tenang, saya juga akan tidur lebih awal. Suamimu adalah Liang Hanqing. Ya. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Kamu jelas-jelas juga. Jika sebelumnya ada yang membuatmu salah paham, saya minta maaf. Saya tidak akan lagi melakukan hal yang membuatmu terganggu. Apa yang terjadi tadi, saya akan anggap tidak pernah terjadi. Semoga kamu juga begitu. Dan ini, terlalu berharga, kembalikan ke Pak Fu. Meskipun saya juga tertarik pada Fu Yancheng. Tapi dia dan Bai Qiu sangat membenci saya dan keluarga Sheng. Benci sampai puncaknya. Bahkan jika Fu Yancheng tahu saya adalah Sheng Nian, jalan cinta kita di masa depan akan penuh dengan rintangan. Dia juga akan terjepit di antara dua keluarga dan merasa sulit. Daripada terjebak dalam hubungan pernikahan yang rumit dan kacau. Lebih baik fokus pada karir. Jangan lagi membicarakan cinta. Nona Pananai. Menurut perintah Pak Fu, saya hanya bisa mengantarmu sampai sini. Silakan nikmati pesta dansa yang khusus disiapkan untukmu. Khusus untukku? Saya ingin tahu, apa sebenarnya yang terjadi antara dua orang ini. Gaun ini sangat cocok untukmu. Terima kasih. Semuanya. Izinkan saya memperkenalkan. Desainer baru yang berbakat, Nona Pani. Sangat berbakat, desain interior di Yu Jingyuan. Adalah hasil karyanya. Oh, ternyata itu karyanya. Kami kebetulan sedang ada proyek yang membutuhkan desain. Apakah Nona Pani tertarik? Tentu, saya ingin mendengarnya. Baik, nanti saya akan datang berkunjung. Baik.
Bukankah ini desainer studio yang baru saja saya putus kontraknya? Kenapa dia begitu akrab dengan Fuyan Cheng? Pak Yo. Saya ingat Anda baru saja membatalkan kontrak dengan seorang desainer. Maukah Anda berbicara tentang kerjasama dengan Nona Pani? Fu Zong, Anda salah ingat masalah kontrak itu. Mungkin ada kesalahan di dalam perusahaan kami. Desainer sebelumnya sangat hebat. Sama hebatnya dengan Nona Pani. Kami akan terus bekerja sama. Nona Pani. Sepertinya Anda harus menunggu kesempatan berikutnya untuk bekerja sama dengan Yo Zong. Terima kasih Yozong, kita akan bertemu lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Fuzong, sudah berusaha keras untuk studio kami. Saya tidak melakukannya untuk mereka. Saya hanya melakukannya untukmu. Kenapa mereka datang? Saya tidak boleh sampai dilihat oleh Ibu Fuyan Cheng. Para hadirin sekalian, pesta amal grup Fu resmi dimulai. Siapa wanita yang menari dengan Yan Cheng itu? Pesta yang seharusnya berjalan lancar. Disegerakan 3 bulan lebih awal hanya untuk seorang wanita. Saya ingin tahu, siapa yang telah memikat hati Fu Yan Cheng? Dari belakang saja sudah tahu pasti si Pani sialan itu. Tante, mari kita lihat saja. Wanita yang menari dengan Fu Zong tadi, kemana? Mereka menuju ke arah kamar mandi. Maaf, salah orang. Fuzong, sekarang bolehkah saya pergi? Kamu sangat tidak ingin bertemu ibuku? Jika kamu mau, saya bisa membawamu untuk bertemu dengannya dengan hormat. Sekarang bukan waktunya. Baik.
Semuanya sudah diatur sesuai keinginanmu. Pani akan meminum minuman keras itu. Saya sudah memastikan agar saat tidur, permainannya harus lebih seru. Agar suasana nanti lebih menarik. Saya tidak bisa muncul. Saya mengandalkanmu untuk membawa orang dan menangkap basah perselingkuhan mereka. Ingat, pastikan Nyonya Bai melihatnya. Kamu tidak perlu khawatir. Pani, tadi kamu berhasil lolos. Kali ini, saya akan membuatmu tampil di depan Nyonya Bai. Saya baru saja melihat pacar saya, dan si sialan itu masuk ke kamar ini. Saya sudah bersama dia selama 5 tahun. Dia tega selingkuh di belakang saya. Semuanya harus menjadi saksi saya. Baiklah. Kamu si rubah sialan, berani menggoda pacar saya. Keluar, keluar. Cuking, kenapa kamu di sini? Jangan rekam, keluar semua. Pergi. Siapa sih ini? Baikin ribet di pesta yang diadakan anak saya. Cucing. Tand. Kalian semua keluar. Tante, dengarkan penjelasanku, Cuking. Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Kamu sangat mengecewakanku. Begitu si nenek tua berpikir aku adalah wanita yang tidak setia. Aku dan Yan Cheng tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Tand, Anda salah paham. Lihat ini APA. Ini setelan yang khusus aku pesan untuk Yan Cheng. Kenapa bisa ada di sini? Tidak mungkin, benar, sebenarnya tadi di sini bersamaku. Yang tidak bisa menahan diri adalah Yan Cheng. Kenapa tadi kamu tidak bilang? Yan Cheng ada urusan duluan pergi. Tadi aku mempertimbangkan nama baik keluarga Fu, jadi tidak menjelaskan di depan umum. Anak baik, Tante salah paham sama kamu. Yan Cheng kira tidak pernah seperti ini dengan gadis lain. Mulai hari ini, kamu adalah calon menantu keluarga Fu. Tante pasti akan membantumu mengusir Sheng Mian itu. Terima kasih Tante, bisakah Anda keluar sebentar? Aku mau mandi. Merapikan sedikit. Yan Cheng ini benar-benar tidak tahu aturan. Anak baik, kamu istirahat sebentar lagi. Nenek tua itu cepat sekali berubah sikap. Cuking, kamu bagaimana? Tante Fu tidak menyulitkanmu kan? Maaf ya, aku tidak tahu kenapa pelayan itu mengira kamu adalah Pani. Sudah, jangan bicara yang tidak perlu. Dengar, aku tidak peduli kamu pakai cara apa. Temukan pelayan itu. Kasih dia uang tutup mulut, suruh dia pergi dari hotel ini. Malam ini yang berhubungan denganku harus Fu Yanchen. Baik-baik, kali ini pasti aku selesaikan. Kehilangan kuda belum tentu sial. Biarkan nenek tua itu salah paham. Kalau aku dan Fu Yanchen yang berhubungan juga tidak buruk, dia pasti akan sepenuhnya di pihakku. Yan Cheng. Halo, kamu salah orangnya? Aku bukan Yan Cheng. Jangan coba-coba menghindariku. Hari ini kamu jelas-jelas memakai baju ini. Setelan yang kotor ini baru saja diberikan oleh Pak Fu. Wanita ini mengira aku adalah dia. Tunggu sampai wanita itu mabuk, lalu bawa dia ke kamar itu. Ingat, buat suasana yang seru. Kamu Pananai. Pananai, aku Pananai. Asalkan kamu bersamaku, kamu menganggapku sebagai Pani juga tidak apa-apa. Nona Pani, aku antar kamu ke kamar ya. Kenapa kamu minum sampai segini? Aku
tidak minum banyak, cuma sedikit saja. Aku antar kamu pulang. Aku tidak mau pulang, aku masih ingin minum. Mereka bilang, berapa banyak aku minum. Mereka akan memberikan bisnis sebanyak itu kepada bintang kita. Dengar, aku antar kamu pulang. Suamiku, jangan pergi. Apa yang kamu panggil aku tadi? Suamiku, Kamu tahu siapa aku? Pani, aku tanya sekali lagi. Kamu tahu siapa aku? kamu adalah orang yang tidak akan pernah aku salahkan. Suamiku, Fuyan Cheng. Kalau begitu, kamu suka Fuyan Cheng? Suka. Tapi sepertinya tidak seharusnya suka. Asalkan kamu mau. Tidak ada yang tidak seharusnya. Kamu adalah orang yang tidak akan pernah aku salahkan. Suamiku. Kalau begitu, kamu suka Fuyan Cheng? Suka. Kamu akhirnya mengaku ada aku di hatimu. Yan Cheng, ada urusan mendadak di rumah. Kamu pulang dulu sebentar. Nyonya, sudah dikirim orang untuk memeriksa. CCTV di koridor hotel sudah dimatikan sebelumnya. Jadi tidak bisa diverifikasi. Apakah yang dikatakan Nona Xiao benar? Nyonya, Nona Xiao sangat mencintai tuan muda. Seharusnya tidak mungkin berbohong. Justru karena sangat mencintai. Lagi pula, posisi menantu keluarga Fu adalah posisi yang diinginkan semua orang. Gue enggak mau kalau Yan Cheng kehilangan Sheng Mian terus. Ada lagi yang bikin pusing. Udah, gini aja. Bu, buru-buru banget cari gue. Duduk dulu. Yan Cheng semalam di hotel. Ada yang mau manfaatin situasi?
Bu, dia gak kayak cewek lain. Gue yang ngejar dia. Gue yang ngejar duluan. Dan gue beneran sayang sama dia. Jadi tolong ibu jangan ikut campur. Kayaknya Xiao Chuking enggak bohong. Ternyata beneran Yan Cheng yang di hotel sama dia semalam. Gue kaget. Ternyata dia spesial banget di hati Yan Cheng. Akhirnya lu nemu orang yang beneran disuka. Ibu pasti enggak bakal ganggu hubungan kalian. Karena lu udah jatuh cinta. Dan kalian udah kayak suami istri. Mending putusin aja hubungan sama Sheng Yan. Cewek yang enggak pantas itu. Tenang, gue bakal cepet selesain. Jadi Pan and I semalam sama Fu Yancheng? Pan and I. Sumpah gue bakal balas dendam. Pusing banget nih. Berapa lama gue tidur? Semalam, Hizong. Ayo numpang minum. Jishou. Senang ketemu. Wang Zong, mohon bimbingannya ke depannya. Perusahaan Heng Sing pasti enggak mengecewakan. Setelah itu kok blank ya? Kenapa gak tidur lagi? Masih mual atau enggak? Makasih perhatiannya, Fuzong. Gue ada urusan dulu. Duluan ya. Masih panggil Fuzong? Semalam. Makasih udah bantu gue, Fuzong. Dan makasih udah kenalin banyak klien. Jadi lu mau ninggalin gue sekarang? Kelakuan lu semalam beda jauh loh. Kapan lu mau cerai sama suami lu? Cerai. Lu mau ngemplang? Maaf Fuzong. Gue beneran harus pergi. Proyek Yujing Yuan pasti gue urusin benar. Pani. Semalam lu mabuk beneran atau pura-pura? Ternyata Fu Yancheng enggak tahu Pani itu Sheng Mian. Naik mobil gue anterin. Gak usah Fuzong. Ada yang harus gue omongin. Tuan Fu, Anda bilang masih ada urusan lain? Jangan-jangan mau mengajak aku kencan? Kenapa? Takut? Mari kita lihat. Aku suruh Kincen ngambil kontrak Xiao Chuking. Yang dulu kalian tanda tangani. Terima kasih Tuan Fu, maaf merepotkan. Gak apa-apa, melayani istri kan kewajiban. Tuan Fu, apa ada salah paham antara kita? Ada. Lalu kenapa semalam kau panggil aku suami? Tuan Fu, aku semalam kan mabuk. Mungkin ngomong sembarangan, jangan dipikirin ya. Kincen hati-hati.
Fu Yancheng. Dokter, Fu Yancheng yang tadi datang bersamaku mana? Lukanya parah, masih di UGD. Maaf, kami sudah berusaha. Fu Yancheng. Bangun. Fu Yancheng. Kalau bangun, apa saja kuturuti. Beneran apa aja dituruti? Kata dokter, minum susu baik untuk pemulihan. Bisa nggak minum ini? Sejak umur 3 tahun aku nggak pernah minum ini. Aku benci baunya. Kalau buat aku ngecualikan sekali dong. Lucu ya? Apa? Fanny, aku tahu mengakhiri pernikahan. Tidak semudah itu. Tapi selama kita bersama, aku nggak akan minta lebih. Ada satu hal harus kujelaskan. Apa? Aku dan Xiao Chuking cuma teman biasa. Nggak perlu jelaskan. Aku percaya. Boss, habis urusi Nona Pan and I. Perhatian nasib kadong.
Mati belum? Nggak mati, cuma kaki patah. Tuan Fu, Anda perlu cari asisten baru. Untuk urus kebutuhan sehari-hari. Pagi Tuan Fu. Pagi. Ingat, aku cuma kerja 2 minggu ya. Nanti kalau Qin Chen pulang, aku akan pergi. Baik, baik, baik. Terima kasih Fanny, desainer hebat, sudah membantu darurat. Apa yang perlu saya lakukan? Beberapa hari lagi ada peluncuran produk baru dari Sheng Corporation. Proyek ini setiap tahunnya ditangani oleh Qin Chen. Tugas utama kamu kali ini adalah Saya harap Fu bisa membedakan urusan pribadi dan pekerjaan. tidak bisa. Fu, apakah proposal proyek Chengnan dikirim ke Fanny? Tidak perlu dikirim ke Fanny. Saya sudah melihat proposalnya, langsung ganti tim saja. Jangan buang waktu saya, kalau ganti tim juga tidak bisa. Kalau begitu, bisnis ini tidak usah dilakukan. Fu, kamu sudah melakukan semua pekerjaan saya. Sebenarnya kamu yang asisten khusus atau saya? Kalau kamu mau, saya bisa jadi asisten khususmu seumur hidup. Itu tergantung apakah kamu punya kemampuan atau tidak. Kamu tidak tahu apakah saya punya kemampuan atau tidak? Malam ini jangan pulang. Kenapa? Lembur? Untuk membuktikan kemampuan saya. Apa saya membangunkanmu? Hari ini saya ada rapat di perusahaan klien. Kalau kamu terlalu lelah, tidur lagi saja. Sekarang seluruh badan saya sakit. Baik, lain kali saya akan lebih lembut. Setelah rapat, saya akan pulang. Sudah tahu, kamu cepat pergi sibuk. Kamu mau rapat atau tidak? Hai Fanny, krisis di studio, kita sudah teratasi. Kamu harus bantu saya ucapkan terima kasih ke Fu. Selama ini, kamu juga tidak perlu datang ke kantor. Fokus saja jadi asisten khusus Fu. Tolong jaga Fu dengan baik. Jaga dengan sangat teliti. Bagus, bagus. Kamu sibuk dulu ya, tutup telepon. Kamu sudah hamil 7 minggu. Kamu tidak merasakan apa-apa? Beritahu suamimu, kurangi frekuensi hubungan intim, jangan terlalu keras. Sekarang kamu sudah ada gejala keguguran ringan, mengerti? Mengerti dokter, kita punya bayi. Saya Fu Yancheng tidak akan mau wanita dari keluarga Sheng. Dia sangat membenci keluarga Sheng. Apakah dia akan menyukai anak yang memiliki darah keluarga Sheng? Mama. Hasil pemeriksaan kali ini bagus, kamu tidak perlu khawatir. Sheng Mian, kenapa dia ada di sini? Obstetri dan Gynecology. Silakan masuk. Dokter, hello. Kamu. Saya adik dari wanita yang baru saja keluar. Begini, kakak saya depresi berat. Saya ingin tanya, apa ada masalah dengan kesehatannya? Apa yang bisa kami sebagai keluarga lakukan untuknya? Depresi,
Kalian harus perhatiin dia baik-baik. Dia hamil. Jangan sampai dia melakukan hal yang menyakiti diri sendiri. Baik, terima kasih. Sheng Mian, kamu benar-benar licik. Diam-diam hamilin anaknya Fu Yancheng. Kamu pikir dengan begitu bisa aman jadi nyonya muda Fu? Biar adik yang baik ini kasih kakak hadiah spesial kehamilan. Pak Fu, semua bagian sudah dikonfirmasi. Kinchen masih tidak melihat. Kali ini sangat sulit bagimu. Yancheng. Pen and I, apa Yancheng kami nakal sama kamu? Suruh kamu desain, suruh kamu jadi asisten spesial. Ini sangat sulit bagimu. Mereka yang tidak bekerja keras. Konferensi pers sebentar lagi mulai. Ayo. Para tamu terhormat, halo semuanya. Selamat datang di konferensi pers Grup Fu. Hari ini sangat terhormat bisa perkenalkan pada semua produk baru Grup Fu. Di era penuh inovasi dan perubahan ini, kami Grup Fu selalu berkomitmen untuk berikan produk paling mutakhir, perdana, dan paling berpengaruh. Grup Fu akan memimpin industri terus maju. Berharap bisa berkolaborasi dengan para tamu. Ciptakan hari esok yang lebih baik. Fanny, aku sangat berharap bisa denganmu. Berdiri bersama dengan status yang berbeda. Apa perkataanku semenjijikan itu? Fanny, aku sangat berharap bisa denganmu. Berdiri bersama dengan status yang berbeda. Sayang, saatnya beritahu ayah kebenaran. Pan and I, jangan pakai lagi karamu yang norak. Menggoda Yancheng, akibat jadi pelakor. Kamu sudah tahu. Seharusnya kata itu untuk Nona Xiao kan? Lagi pula Pak Fu sudah menikah. Kamu malah buru-buru mau jadi pelakornya. Kamu. Xiao Chuqing. Siapa kamu? Sininya, aku putri kedua keluarga Sheng, Sheng Liwan. Kakakku putri pertama keluarga Sheng, Sheng Yan. Kakak keparku Fu Yancheng. Nona Xiao benar-benar tak tahu malu. Memisahkan kakak perempuan saya dan suaminya. Kalau begitu, pergilah ke konferensi pers untuk mencari tahu siapa yang merayu suami kakakmu. Kakak saya adalah desainer berbakat baru Pani. Mereka bukan hanya pasangan sah tapi juga sangat cocok dalam bekerja. Apa yang kamu katakan? Pani adalah Sheng Yan. Saya bertahu kamu. Kakak saya sudah menggendong anak suaminya. Jangan berpikir untuk merebut cinta. Apa yang kamu katakan? Apa yang baru saja kamu katakan? Saya katakan, kakak saya sudah mengandung anak Fu Yancheng.
Kamu tidak akan pernah bisa naik ke atas seumur hidupmu. Orang pintar tidak perlu melakukan sendiri untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kakak, saya ingin melihat. Apakah kamu bisa menjaga anak Fuyan Cheng? Yan Qing membenci Sheng Mian, semua orang tahu. Dia mungkin belum tahu bahwa Pan Ni adalah Sheng Mian. Jangan sampai keluarga Fu tahu. Sheng Mian mengandung keturunan keluarga Fu. Chai King, Bu, kenapa hari ini datang lagi untuk melihat Bu? Bukankah kemarin kita baru minum teh? Bu, hari ini saya datang karena mendengar beberapa hal yang merusak reputasi keluarga Fu. Tidak tahu apakah harus memberitahu Anda. Bagaimana? Siapa yang tidak tahu diri berani merusak nama baik keluarga Fu di luar sana adalah menantu Anda. Wanita dari keluarga Sheng yang tidak pantas. Dia kenapa? Jia. Dia hamil, APA? Anda juga tahu betapa Yan Qing membenci Sheng Mian. Anak ini tidak mungkin milik keluarga Fu. Siapa ayahnya saya tidak tahu, tapi saya dengar. Kehidupan pribadi Sheng Mian sangat berantakan. Mungkin dia sendiri tidak tahu siapa ayah anaknya. Tidak masuk akal, keluarga Fu sudah memberikan muka. Diam-diam membantu keluarga Sheng berkali-kali, dia berani selingkuh. Tapi untuk amannya, Anda sebaiknya memastikan sendiri. Apakah dia hamil? Tolong periksa catatan medis Sheng Mian. Jangan terlalu khawatir, mungkin yang saya dengar hanya rumor. Dia tidak mengkhianati keluarga Fu. Baik, saya tahu. Sheng Mian benar-benar mengkhianati Yan Cheng dan mengandung anak orang lain. Benar-benar hina, tidak boleh dibiarkan. Halo, Besok ada waktu? Ada beberapa detail dekorasi di Yujing Yuan. Ingin kamu periksa di tempat. kamu yang tentukan, apa yang kamu suka saya juga suka. Aku yakin, kalau nyonya rumah tidak suka, gimana? Dia sendiri yang memilih, mana mungkin tidak suka. Begitu ya? Ternyata selera aku dan Nona Sheng cukup mirip. Kenapa tiba-tiba menyebut dia? Fuzong, kamu dan Nona Sheng kan suami istri. Apa ada kesalahpahaman di antara kalian? Kesalahpahaman? Dia menipu kakek untuk menikah denganku, apalagi yang bisa disalahpahami? Sebenarnya aku. Ada apa? Tidak ada. Besok malam aku akan menemuimu, ada yang ingin aku bicarakan. Baik. Aku sakit dan dirawat di rumah sakit, sebagai menantu keluarga Fu. Seharusnya kamu datang ke rumah sakit untuk merawat mertua, bukan? Begitukah keluarga Sheng mengajari anak perempuannya? Baik, aku segera ke sana. Di sini ya. Kenapa ada orang yang dirawat di tempat terpencil seperti ini? Ada orang tidak? Tong! Ada orang tidak?
Tong! Ada orang tidak? Tong! Bibi, kamu mau melakukan apa? APA? Kenapa kamu selingkuh di belakang Yan Cheng kami? Kamu menginjak-injak muka keluarga Fu selama bertahun-tahun. Berani selingkuh dengan orang lain, bahkan hamil anak haram? Kamu pikir keluarga Fu sudah mati semua? Aku tidak, Bibi. Dengar penjelasanku. Aku bilang, tidak peduli bagaimana kamu merayu. Aku tidak. Anak haram di perutmu jangan digugurkan, ayo lakukan. Jangan. Anak ini adalah anak Fu Yancheng. Kamu sudah panik sampai ngawur ya? Yan Cheng kami sangat membencimu. Kamu berani menyebut anak haram di perutmu sebagai anaknya? Bibi, dengar penjelasanku. Anak ini benar-benar anak Fu Yancheng. Kamu tidak percaya? Telepon dia untuk konfirmasi. Ibu, Yan Cheng, aku sekarang di rumah sakit. Istri kamu, Sheng Mian, hamil. Katanya anak itu adalah milikmu. Ibu, aku tidak pernah melakukan apapun dengannya. Fu Yancheng, aku. Kamu dengar tidak? Yan Cheng bilang, anak dalam kandunganmu tidak ada hubungannya dengan keluarga Fu. Dia tidak akan mengizinkan anak keluarga Fu mengalir darah keluarga Sheng di tubuhnya. Aksi. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan kamu. Jangan mendekat. Lepaskan dia, aku sudah telepon polisi. Panni sudah aman. Aku datang. Han King. Ibu Fu Yancheng. Tiba-tiba telepon memanggilku ke rumah sakit. Aku curiga ada tipu muslihat. Aku kirimkan alamatnya ke kamu. Kalau aku ke rumah sakit dan tidak ada kabar, kamu datang menjemputku ya? Kamu akhirnya kembali, aku telepon terus tidak bisa tersambung. Aku hanya bisa menunggu di sini, aku sangat khawatir. Kamu kenapa? Wajahmu pucat, ada apa? Istrimu Sheng Mian hamil. Kamu masih sempat peduli padaku di sini. Dia sudah menemui kamu? Benar-benar wanita jahat, dia melakukan segalanya agar tidak meninggalkan keluarga Fu. Dia bisa melakukan apa saja. Panni. Aku tidak pernah melakukan apa-apa dengannya. Apakah Sheng Mian mengalami sesuatu? Kamu bisa saja berpura-pura tidak melihat. Bahkan jika dia mati di depanmu. Kamu juga tidak akan melihatnya. Sheng Mian itu orang yang penuh dengan rencana. Dia berpura-pura lemah dan memelas agar kamu meninggalkanku. Aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan anak itu. Panni. Jangan jatuh ke dalam jebakannya, oke? Fu Yancheng. Sampai kapan kalian akan menghinaku? Panni, jangan dengarkan omongannya. Anak itu bukan milikku. Kalau iya, Kalau iya, aku juga pasti tidak akan mau.
Kata-katamu terdengar sangat ironis. Pani. Jangan sentuh aku. Pak Fu, mulai besok aku tidak akan bekerja lagi. Pak Fu, Anda mencari saya? Sudah lama istirahat, sekarang waktunya bekerja keras. Ini semua proyek kerja sama kita dengan keluarga Sheng, hentikan semuanya. Selain itu, cari cara untuk memutus semua hubungan kakek dengan keluarga Sheng. Pak Fu, tindakan Anda kali ini agak terlalu keras, ya? Sheng Mian harus menerima hukuman ini karena dia melakukan hal seperti itu. Apa yang dilakukan Nona Sheng Mian sampai membuat Anda marah? Jangan tanya yang tidak perlu. Baik. APA, keluarga Fu menghentikan semua kerja sama dengan kita? Bagaimana bisa? Ayah, kamu kenapa? Ayah, Anda baik-baik saja? Mian. Sekarang juga aku akan menelepon 120. Ayahmu memang punya masalah jantung, ditambah lagi tertekan. Sekarang kondisinya sangat tidak baik. Kamu harus siap mental. Ayah, kamu pasti akan baik-baik saja. Sheng Mian, kamu sudah hamil anak orang lain. Masih berani memegang keluarga Fu kami? Cepat selesaikan perceraian ini. Mian. Ayah dan keluarga Sheng telah merugikanmu. Membuatmu diremehkan oleh keluarga Fu. Pengacara Wang, aku ingin membuat wasiat. Sulan, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa semua uang di rekening perusahaan habis kamu transfer? Ini salahmu, kamu telah menyinggung keluarga Fu. Grup Fu hampir membuat keluarga Sheng bangkrut. Aku pakai uang itu untuk menutupi lubang. Aku tidak mau setiap hari dikejar-kejar penagih utang. Aku tidak mau mendengar alasan-alasan jelekmu. Ayahku sekarang masih terbaring di rumah sakit menunggu uang untuk menyelamatkan nyawanya. Kalau kamu masih punya hati nurani, keluarkan uangnya. Daripada buang-buang waktu denganku, lebih baik kamu pikirkan di mana lagi bisa dapat uang. Bagaimana keadaannya? Baru saja pingsan. Si tua bangka ini ternyata meninggalkan semua hartanya untuk Sheng Mian si jalang itu. Sepertinya kita harus segera bertindak. Tenang, ada aku. Setelah Sheng Hong meninggal, kita tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Han King, aku sangat butuh uang sekarang. Ada berapa uang di rekening perusahaan? Kamu butuh berapa? Operasi ayahku butuh 2 juta, aku sekarang punya 1 juta. Masih kurang 1 juta. Butuh sebanyak ini, kamu juga tahu kondisi perusahaan kita. Baru mulai membaik, kalau tiba-tiba harus mengeluarkan uang tunai sebanyak ini. Mungkin harus menjual perusahaan. Tidak ada waktu lagi, aku harus cari cara lain.
Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Bibi, aku ada urusan mendesak ingin bertemu kakek. Aku mohon biarkan aku masuk. Kehamilanmu membuat keluarga Fu malu. Masih berani datang menemui kakek. Sheng Mian, kenapa kamu tebal muka sekali? Bibi, ayahku sekarang di rumah sakit butuh uang mendesak. Aku mohon biarkan aku bertemu kakek. Setelah itu, aku akan lakukan apapun yang kamu minta. Aku beritahu kamu, aku bukan kakek, berpura-pura kasihan tidak berguna padaku. Sheng Mian, keluarga Sheng tidak akan memberimu uang sepeser pun lagi. Kamu juga jangan harap bisa bertemu kakek lagi. Bibi, Halo Pani, kamu tidak marah lagi. bisa pinjamkan aku 1 juta. Kirim nomor rekeningmu, aku akan transfer segera. Aku akan segera mengembalikannya. Tidak perlu buru-buru. Kenapa tiba-tiba butuh uang sebanyak ini? Apakah ada masalah? Kinchen, ayo ke studio Pani. Ini bukan suplemen untuk ibu hamil. Pani hamil. Pak Fu, kamu cari Pani, dia tidak ada. Aku tanya, sudah berapa lama kamu tidak menyentuh Pani? Pani juga tidak pernah membicarakan detail ini denganku. Berapa lama yang tepat? Setengah tahun. Kamu yakin? Mungkin juga 1 tahun. Ayah, Kamu tidak boleh masuk. Ayah. Kamu tidak boleh masuk. biarkan aku masuk. Aku mohon biarkan aku masuk. Ayah, Keluarga ini, tolong tenang. Jangan ganggu kami dalam menyelamatkan pasien. Segera mulai penyelamatan. Persiapkan CPR, semua orang siap. Konfirmasi pasien tidak ada nadi, tidak ada napas spontan. Mulai kompresi dada. Frekuensi 100 hingga 120 kali per menit. Kedalaman 5 hingga 6 cm. Buka saluran napas. Siapkan bantuan ventilasi dengan balon. Aliran oksigen diatur ke maksimum. Siap untuk kejutan listrik pertama. Energi dipilih gelombang biphasik 200 joule. Lanjutkan kompresi dada. Amati respons pasien. Buat jalur intravena. Berikan epinefrin 1 mg intravena. Lanjutkan siklus resusitasi. Hentikan kompresi. Pasien sudah tidak memiliki tanda-tanda kehidupan, dikonfirmasi sebagai kematian klinis. Waktu kematian pukul 14.46. ayah, maafkan aku. Aku yang menyebabkan ini. Mulai sekarang.
Aku tidak akan memiliki hubungan apapun dengan keluarga Fu. Pani, kita punya anak, kan? Semua ini salahku. Aku membuatmu menderita. Besok aku akan bercerai dengan Sheng Mian. Fu Yancheng. Kamu dengar baik-baik. Anak itu bukan milikmu. Aku tahu kamu sedang marah padaku, aku tahu semuanya. Anak ini tidak mungkin milikmu dan Liang Hanqing. Aku pasti akan bertanggung jawab, pasti akan merawatmu dan anak dengan baik. Bagaimana kamu tahu? Aku tidak punya pria lain di luar. Uang yang kamu pinjamkan padaku akan segera aku kembalikan. Ibu sudah memberitahumu, ayah tidak memikirkanmu. Jadi apa yang kamu inginkan harus kamu rebut sendiri. Untungnya kita punya bantuan dari pengacara Wang. Kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan APA. Ayah, kamu yang pertama kali menyakitiku. Karena semua orang sudah berkumpul, maka aku akan membacakan wasiat Sheng. Saya mewariskan semua saham grup Sheng, serta semua warisan saya, kepada putri bungsu saya, Sheng Weiyuan. Ayah, kenapa tidak meninggalkan apa-apa untukku? Ini tidak normal. Kakak, jangan salahkan ayah. Ayah pasti berpikir kamu sangat hebat. Di luar sana, tanpa bantuan keluarga, kamu bisa sukses. Aku berbeda, sejak kecil sering sakit. Tidak bisa melakukan hal besar. Jadi ayah meninggalkan semua warisan untukku. Ayah memang sangat menyayangi adik. Menurut wasiat, rumah ini sekarang milikku dan ibu. Tapi kakak juga bisa sering pulang. Kita masih satu keluarga. Fu,
Ini pertama kalinya aku pulang ke rumah sendiri. Masih harus sembunyi-sembunyi seperti ini. Fanny sekarang tidak ingin melihatku, dia sedang hamil lagi. Aku tidak ingin membuatnya tidak senang. Fanny, kamu kenapa? Kamu baik-baik saja, Fanny? Kamu baik-baik saja. Bangun, bangun. Fanny, minggir. Fanny, kamu kenapa? Kitchen, pergi ambil bil. Baik. Fanny, kamu masih tidak enak badan? Terima kasih sudah mengantarku ke sini. Fanny, jangan menolak aku lagi. Biarkan aku merawatmu. Kamu masih ingat kecelakaan terakhir? Kamu sendiri yang bilang. Asalkan aku bangun, kamu akan setuju dengan apapun. Tolong, kita jangan saling menyiksa lagi. Tidak peduli siapa ayah anak ini, aku akan menganggapnya sebagai anakku sendiri. Fu, kamu pergi saja. Dari awal kita sudah salah, sekarang saatnya untuk mengakhiri. Tidak menyangka, banyak hal terjadi selama ini. Aku minta maaf atas nama keluarga Fu. Seandainya aku tahu kamu akan diperlakukan seperti ini, aku seharusnya tidak membiarkanmu menikah dengan Yan Cheng. Kakek, tolong setujui perceraianku dengan Fu Yancheng. Mian, kakek tahu kamu sudah menderita. Hotel liburan Fu. Beberapa hari lagi ada pesta, kamu bisa bersantai. Berikan dirimu beberapa hari, pikirkan baik-baik, jika setelah kembali, kamu masih bersikeras untuk bercerai, kakek tidak akan menghalangi lagi. Siapa yang menginap di Hotel Fu sampai aku harus menerima sendiri? Ini cucu teman lama Fu. Maksud beliau, kamu hanya perlu muncul sebentar. Untuk menunjukkan bahwa keluarga Fu sangat menghargai. Siapa yang menginap di Hotel Fu sampai aku harus menerima sendiri? Ini cucu teman lama Fu. Maksud beliau, kamu hanya perlu muncul sebentar. Untuk menunjukkan bahwa keluarga Fu sangat menghargai. Kakek, aku sudah sampai. Ini. Sebentar lagi kamu akan makan malam bersama. Kenalan dua pria makan malam dengan lilin, tidak masalah kan? Qin Chen. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini rencana Fu untuk menipumu datang ke sini. Untuk menjodohkanmu dengan Nona Sheng. Nona Sheng sudah di kamar. Sebentar lagi akan dibawa oleh staf. Wanita yang licik, kakek lagi-lagi tertipu olehnya. Sheng Yan ada di kamar mana? Di 8802. Siapkan 2 salinan perjanjian cerai untukku. Tapi bagaimana dengan Evi Lau? Cepat pergi. Baik, aku segera pergi. Kembali, suruh orang segera bawa ini pergi. Tidak. Sheng Mian, kamu benar-benar berusaha keras untuk tidak bercerai. Karena kamu juga ada di hotel. Mari kita selesaikan ini.
sangat bijaksana. Bahkan mengatur makan malam untukku. Terima kasih, kakek. Kamu adalah Sheng Mian. Ternyata kakek ingin mempertemukan aku dan Fuyan Cheng untuk rujuk kembali. Baru mengundangku ke sini. Kalau begitu, aku akan menggunakan identitas Pani untuk bercerai denganmu. Sheng Mian yang menyuruhku datang. Dia tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Dia memperingatkanku, selama kalian tidak bercerai, aku akan selalu menjadi pihak ketiga. Dia sambil merengek pada kakek, sambil menghinamu di sini. Dia benar-benar licik, ayo ikut aku masuk. Aku tidak ingin melihatnya lagi, aku hanya ingin melihatmu. Apa yang orang lain katakan tidak penting. Pani, setelah kamu mengusirku dari rumah sakit, aku benar-benar merindukanmu selama beberapa hari ini. Setelah malam ini, aku akan bercerai dengan Sheng Mian. Aku tidak ingin terus seperti ini. Baik, aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Aku tidak peduli apa yang dia katakan padamu. Di hatiku, Nyonya Fu hanyalah kamu. Apa hakku untuk menjadi Nyonya Fu? Aku hanya seorang desainer kecil. Kita memang tidak cocok. Dalam cinta, tidak ada yang cocok atau tidak. Hanya ada cinta atau tidak. Jika ada yang harus disalahkan, itu hanya aku yang tidak bertemu denganmu lebih awal. Pak Fu, kakek tahu Anda tidak pergi makan malam romantis. Sangat marah, cepat pikirkan cara untuk menghadapinya. Mengerti. Kamu pulang dulu, kakek ada urusan denganku. Aku akan menjelaskan padanya. Setelah malam ini, aku akan mengakhiri semua ini dengan Sheng Mian. Fuyan Cheng.
Kakek, Saya sudah susah manajer Mian Antateton. Tapi kamu malah mau bercerai dengannya, aku beritahu ya. Kalau tidak kamu bawa kembali cucu perempuan saya, besok. Kamu pulang dan ikut pemakaman saya. kakek, saya mohon, jangan ikut campur urusan saya dan Sheng Mian lagi. Meskipun saya cucu Anda, tapi saya juga punya hidup sendiri. Saya hanya ingin bersama orang yang saya suka. Besok kamu bawa perempuan yang kamu suka, saya mau bertemu dengannya. Misterius sekali, kamu mau ngapain sih? Nanti kamu akan tahu. Kakek. Fanny, hari ini saya resmi memperkenalkan kamu ke kakek saya. Fu Yancheng. Ini perempuan yang kamu suka? Di depan saya. Seperti apa sih? Putar kepala kamu. Tenang, saya tidak akan menyulitkanmu. Jangan takut, ada saya di sini. Kamu. Kakek, halo, saya Pani. Pertama kali bertemu, mungkin ada yang kurang sopan, mohon maaf. Kakek, ini perempuan yang selalu saya suka. Mari kita duduk dulu. Kakek, biar saya bantu Anda duduk. Kakek, jangan bilang saya adalah Sheng Yan. Nanti saya jelaskan. Kakek, maaf ya, hari ini tidak tahu akan bertemu Anda. Datang tanpa membawa apa-apa. Jangan sungkan, kita semua adalah orang yang terbuka. Hari ini saya cuma mau tanya. Sebenarnya kalian berpikir apa? Kakek, saya ingin menikahi Fanny. Kalau si Mian-Mian yang manis ini, kamu, apa pendapatmu? Kakek, saya tahu, saya tidak pantas dengan Yan Cheng. Siapa bilang kamu tidak pantas? Kakek, Anda setuju. Kalau begitu, coba jelaskan, di mana saja kamu tidak pantas dengannya. Fu Yan Cheng, dia berasal dari keluarga terpandang dan tampan. Di usia muda sudah mencapai kesuksesan di dunia bisnis. Dia adalah pria yang langka. Saya hanya seorang desainer kecil, tentu tidak pantas. Ternyata di hatimu saya sempurna. Cinta tidak ada yang cocok atau tidak, asal ada cinta sudah cukup. Kakek, mohon kabulkan permintaan kami. Kalau begitu, status pernikahan Yan Cheng di keluarga kami. Pasti sudah kamu ketahui kan? Kalau begitu, apakah Nona Pani masih single? Kakek, saya juga sudah menikah. Kalau begitu, apakah kamu benar-benar mencintai Yan Cheng di keluarga kami? Ya, aku juga sangat mencintai Yan Cheng. Oke, dengan kata-katamu itu sudah cukup. Aku duluan ya. Kakek, kenapa kau pergi? Apakah kau setuju? Setuju. Dengar tidak? Kakek setuju. Kedepannya, untuk hal seperti ini, bisakah kau memberitahuku? Aku tidak suka kejutan seperti ini. Kau marah? Aku hanya ingin kakek tahu. Kau adalah gadis yang baik. Hubungan kita sekarang ini tidak cocok untuk bertemu orang tua. Kalau begitu besok aku akan bercerai. Tunggu aku. Kakek, kenapa kau pergi? Apakah kau setuju? Setuju. Dengar tidak? Kakek setuju. Kedepannya, untuk hal seperti ini, bisakah kau memberitahuku? Aku tidak suka kejutan seperti ini. Kau marah? Aku hanya ingin kakek tahu. Hubungan kita sekarang ini tidak cocok untuk bertemu orang tua. Kalau begitu besok aku akan bercerai. Tunggu aku.
Ayah, besok aku akan bercerai dengan Fu Yancheng. Mungkin ini akhir terbaik untuk kita. Jika saat ini kau ada di sisiku, pasti akan sangat menyenangkan. Ayah, aku sangat merindukanmu. Waktu berlalu begitu cepat, dalam sekejap kau sudah tumbuh besar. Sangat berharap ayah bisa menemanimu lebih lama. Baru saja pingsan. Si tua bangka ini ternyata meninggalkan semua hartanya. Untuk Sheng Xiaotu. Sepertinya kita harus segera merencanakan sesuatu. Tenang, ada aku. Setelah Sheng Song meninggal, kita tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Aku mengerti, tidak heran Sulan sebelumnya begitu mudah bisa memindahkan dana perusahaan. Ternyata mereka berdua sudah berhubungan sejak lama. Saya mewariskan semua saham grup Sheng yang saya miliki, serta semua harta warisan saya, kepada putri bungsu saya, Sheng Weiyuan. Surat wasiat ini pasti juga bermasalah. Kakek, aku tidak sengaja menyembunyikan hal ini dari Yancheng. Mian, kau anak yang baik. Kakek tahu kau melakukan ini, pasti punya alasan sendiri. Kakek akan menjaga rahasiamu, kapanpun kau ingin memberitahunya. Kau bisa langsung memberitahunya. Sebenarnya kakek, hari ini aku datang juga ingin meminta bantuanmu. Ada APA? Ini urusan keluarga saya. Sebelumnya Fu Group memberikan 2 suntikan dana ke Sheng Group. Sesuai aturan seharusnya tidak mungkin terjadi. Tapi tepat saat ayah saya dalam kondisi kritis, rekening perusahaan kosong melompong. Saya curiga ada yang tidak beres. Transaksi keuangan antara Fu Group dan Sheng Group cukup erat. Jadi saya pikir apakah mungkin melalui jalur Fu Group untuk menyelidiki. Selain itu saya curiga wasiat ayah saya juga bermasalah. Ada yang dicurigai? Seharusnya Sulan. Tapi saat ini masih dugaan saja. Kalau mau membongkarnya masih butuh bukti konkret. Jadi saya ingin meminta kakek untuk membantu saya. Mian, hal lain masih bisa dibicarakan. Kakek pusing ketika dia tua. Sungguh tidak mampu membantu. Aku tidak berpikir tentang kakek. Tapi saya teringat seseorang bisa membantumu. Tidak tahu mau tidak? Kakek merekomendasikan? Tentu saja, aku bersedia. Baik, nanti saya bicara dengan Yancheng. Biarkan dia memeriksa kakek. Lihat kamu tadi bilang. Asal saya rekomendasikan pasti sangat bersedia, sekarang ini. Yang paling paham Fu Group dan Sheng Group. Pegang jaringan relasi terbanyak, pasti dia itu. Jika Anda tidak setuju, jangan salahkan kakek karena tidak membantu Anda. Tapi, Mian, untuk sementara. Jangan cerai dengan Yancheng, status sebagai Nyonya Fu juga memudahkan investigasi. Setelah urusan ayahmu selesai. Jika Anda tidak dapat pergi, Anda harus memutuskan, kakek berjanji kepada Anda. Jamin tidak akan campuri keputusanmu lagi. Bisa kan? kakek, aku akan pergi. Langkah bagus. Apakah kakek Sheng Mian datang lagi? Dia bilang hari ini cerai tapi batal lagi. Iya, Sheng Mian baru saja datang. Main-main lagi. Tapi Mian bilang, bahwa dipaksa pedik tidak akan manis. Pernikahan pasti akan diceraikan, tapi sebelumnya. Butuh bantuanmu, keluarganya sedang bermasalah. Bermasalah lagi? Kakek, kau bilang apa yang terjadi pada keluarganya? Mungkin ibu tirinya itu,
bersekongkol dengan orang luar. Uangnya sudah dipindahkan. Jadi kamu bantu dia cari tahu, lihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan, kalau kamu bisa menyelesaikan ini, kakek berjanji padamu, akan menikahkanmu dengan Panni. Anda serius? Tentu saja, dengan syarat. Kamu harus membantu Sheng Mian menyelidiki kebenarannya. Oke, saya akan segera menyelidiki. Tunggu. Jangan terlalu mencolok, kamu sendiri yang harus mengurusnya. Karena kamu dan Panni sudah saling mencintai. Biarkan dia ikut denganmu. Oke, saya mengerti. Saya tidak percaya setelah ini Sheng Mian akan rela bercerai dengan pria ini. Jam berapa janji dengan klien? Jam 3 sore, masih ada 1 jam. Waktu masih cukup. Fu Zong, ini kebetulan sekali. Benar-benar pertemuan yang tidak diharapkan. Liang Zong. Kapan beralih profesi jadi petugas kebersihan? Fu Zong, ini terlalu kebetulan. Saya sedang melakukan desain renovasi di hotel ini. Mengukur area, mengukur area. Kamu pikir dengan menyamarkan diri seperti ini, saya tidak akan mengenalimu? Liang Hanking. Sampai sekarang masih tidak mau jujur? Apa sebenarnya hubunganmu dengan Panni? Saya benar-benar dalam kesulitan. Saya tidak bisa menyinggung kiri maupun kanan. Saya akan mati juga. Saya akan jujur pada Anda, Fu Zong. Saya dan Panni sebenarnya pasangan palsu. Saya menipu Anda tanpa niat jahat, sungguh. Ulangi sekali lagi. Saya bilang kami menipu, Anda tanpa niat jahat. Kalimat sebelumnya. Saya dan Panni adalah pasangan palsu. Saya tahu Panni tidak akan memiliki selera seburuk itu. Ya. Ini hadiah untukmu. Passwordnya adalah tanggal lahir Panni. Orang kaya memang suka menghina orang. Tapi saya suka. Jangan beritahu Panni tentang pertemuan kita hari ini. Kalau Panni tahu, saya tidak keberatan membuat bintang itu menghilang. Tenang Fu Zong, saya pasti. Orang ini memang aneh, tidak heran Panni tidak suka. Kenapa begitu banyak uang mengalir ke perusahaan ini? Ayah kenapa tidak pernah memberitahu saya?